Shalom Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi dengan saya Agus Widodo. Kita masuk di dalam sesi yang kedua, mengapa firman itu hidup kekal. Di video saya sebelumnya saya jelaskan kepada kita mengapa kita harus bergantung kepada yang kekal, itulah firman. Karena apa? Karena kita manusia tidak kekal. Kita daging, kita flesh. Ya, daging itu binasa, tapi firman Tuhan itu tidak binasa. Dia ada untuk selama-lamanya. Di video saya yang kedua hari ini, saya masih lanjutkan mengapa firman itu hidup kekal. Sebab firman Tuhan memberikan balasan yang setimpal, seimbang bagi orang percaya. Ya, sebab firman Tuhan memberikan balasan yang setimpal, seimbang bagi orang percaya. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 21 sampai 28. Pasal 22 ayat 21 sampai 25 berkata seperti ini. Tuhan memperlakukan aku. Saya garis bawahi, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 26 sampai 28. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berbelat-belit. Bangsa yang tertindas, engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Mengapa firman itu hidup kekal? Sebab firman Tuhan itu memberikan balasan yang setimpal, ya, balasan yang setimpal dengan seimbang kepada saya sebagai orang percaya, kepada Anda sebagai orang percaya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang percaya itu hidup benar, menjaga kesucian, menjaga kekudusan, apakah rugi? Apakah rugi? Tidak rugi. Sebab apa? Tuhan akan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. 2021, Bapak Ibu Saudara, 2021 bukan tahun yang gampang, bukan tahun yang enak. Saya tidak meramal, bukan ahli, saya tidak ahli meramal. Tetapi kita harus yakin bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena hari-hari ini jahat, kita perlu Tuhan, kita perlu firman, kita perlu Allah,
kita perlu Tuhan menuntun hidup kita. Kalau kita hidup benar di tahun 2021, hari demi hari kita lewati dengan hidup dengan benar, perkataan dengan benar, berkata dengan baik, berkata dengan benar, kita untuk hidup suci, apakah rugi? Tidak. Apakah lalu kita menderita kerugian? Tidak. Sebab Tuhan memberikan balasan yang setimpal. Itu ayat firman Tuhan berkata seperti itu. Kalau kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, apakah rugi? Tidak. Tuhan memberikan balasan yang setimpal. Jika kita dengar-dengaran, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan membalas sesuai dengan kebenaran kita. Di mana kita hari-hari ini mengarahkan telinga kita? Apakah kita hanya arahkan kepada berita-berita yang tidak membangun iman? Ataukah kita mengarahkan telinga kita dengar-dengaran kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan? Kita lebih dibangun rohani kita ketika kita mendengar firman Tuhan, ya. Tapi kita menjadi takut bila kita mendengar berita-berita yang menakutkan, berita tentang pemberitaan tentang misalnya kejahatan, membuat kita menjadi was-was, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi hilang iman. Tapi bila kita dengar-dengaran kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan, maka tidak rugi. Firman Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan balasan yang setimpal. Bila Januari sampai nanti Desember 2021 kita meminta kasih karunia Tuhan, kita memohon karunia Tuhan supaya kita diberikan roh yang takut akan Tuhan, apakah itu kemudian menjadi rugi? Tidak. Saya selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari, Tuhan karuniakanlah kepadaku roh yang takut akan Tuhan, bukan hanya kepada saya saja, tetapi kepada istri dan juga anak-anak kami. Ini penting karena apa? Manusia pada dasarnya tidak takut kepada Tuhan. Manusia pada dasarnya tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan sudah jarang sekali. Orang bisa melakukan segala sesuatu oleh karena dia tidak takut kepada Tuhan. Roh takut akan Tuhan, biarlah kita minta dari Tuhan menguasai hidup kita, supaya apa yang kita lakukan dasari dengan rasa hormat, takut kepada Allah. Bukan oleh karena takut akan hukuman, bukan, tapi oleh karena menghormati, penghormatan kepada nama Tuhan. Tuhan akan membalas komitmen kita untuk takut kepada Tuhan dengan balasan yang setimpal. Tidak ada yang rugi jika kita menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, ya. Jika kita setia kepada Tuhan, apakah rugi? Tidak. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Tidak ada. Saya ingin menjadi orang yang setia. Doa saya juga Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang setia. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan berpindah kepada lain hati. Ya. Tuhan memberikan balasan kepada orang yang setia. Tuhan memberikan berkat kepada orang yang setia. Kemudian rendah hati. Bapak Ibu Saudara, rendah hati itu adalah karakter dari Kristus. Tinggi hati karakter dari iblis. Kita pilih yang mana? Rendah hati, maka kita adalah anak-anak Allah. Allah memberikan teladan kerendahan hati ketika dia turun dari
surga dan menjadi sama seperti manusia. Dia merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Kerendahan hati itulah yang harus kita contoh. Karena apa? Kita adalah anak-anak Allah. Rendah hati. Tuhan memberikan balasan kepada orang yang rendah hati. Apakah rugi menjadi orang yang rendah hati? Tidak. Rendah hati itu bukan harus diumumkan, saya rendah hati ya, saya nggak sombong ya, nggak usah seperti itu. Itu akan nampak dari perkataan kita, dari sikap kita, dari cara kita. Contohnya kita memperlakukan orang lain, contoh kita menghargai diri sendiri. Rendah hati itu tidak bisa dibuat-buat, dia akan muncul oleh karena cinta akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi mengapa firman itu hidup? Sebab Tuhan itu memberikan balasan yang setimpal kepada kita orang percaya. Tuhan memberikan balasan kepada orang yang percaya. Hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan, takut akan Tuhan, setia, rendah hati, tidak rugi, saudara. Karena apa? Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan membalas. Sekali lagi, Tuhan membalas dengan balasan yang setimpal. Saya bacakan lagi 2 Samuel 22 ayat yang ke-21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.